Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, kita mulai. Pembahasan kita kali ini adalah Al-Ghurrawan. Al-Ghurrawan ini sudah termasuk pembahasan hasil istihad, yakni hasil istihad Sayyidina Umar, di mana titik fokusnya adalah pada Ummi ini, ibu, sebenarnya bagian aslinya adalah sepertiga harta. Namun nanti pada kasus Al-Ghurrawan ini, hanya mendapat sepertiga sisa, bukan sepertiga harta. Mengapa begitu? Karena supaya bagian tidak lagi menjadi besar. Padahal dia wanita dan ayah ini adalah lelaki. Seharusnya yang sederajat sama-sama orang tuanya. Ketika sederajat begini, yang mendapat bagian banyak adalah ayah. Contoh saja, kita masuk, lihat ayah mendapat asobah binafsih karena tidak ada anak. Kemudian Umi mendapat sepertiga. Ini sesuai aturan awal ya, sesuai aturan awal. Nah, setelah itu asal masalahnya kita cari 6. Kemudian Zaud mendapat 3, Abi mendapat sepertiga. Ini sebenarnya ini yang kita hitung dulu. Umi mendapat 2 dan sisanya 1 untuk Abi. Dari kasus ini coba kita lihat. Umi mendapatkan saham 2, sedangkan Abi mendapat saham 1. Nah, seharusnya kebalik, justru Abi yang dapat saham 2, Umi yang dapat saham 1. Ya, kebijakan barunya di bawah. Kita teruskan lagi. Untuk Abi sama, untuk Umi, nah ini sepertiga. Jadi begini, kasus Ghurrawan ini hanya terdapat pada ini, ahli waris zaujah, Abi atau Umi, 3 ini. Atau ini, kasus yang kedua adalah ketika dengan Zaud, Abi dan Umi. Jadi ketika ahli warisnya 3 ini atau ahli warisnya 3 yang sini. Baik, saya lanjutkan. Ketika demikian kita lihat asal masalahnya 12, sahamnya 3, Abi dapat, ini sebenarnya nanti ya, Umi 4, nah baru nanti sisanya ketahuan 5. Nah, kita lihat di sini, Umi meskipun kecil tapi belum 2 kali lipat. Abi belum 2 kali lipatnya Umi. Karena kalau sederajat antara ahli waris sederajat, ini sederajat sama-sama orang tua, seharusnya 2 kali lipatnya yang laki-laki, lidzakari mislu hadil unsayain. Tapi kenyataannya ini Abi tidak 2 kali lipat. Apalagi yang di sini. Baik, dalam kasus ini kemudian Ghurrawan, nah lihat, ayah dan ibu itu sederajat, maka Sayyidina Umar memberlakukan kaidah lidzakari mislu hadil unsayain dengan cara Umi bukan sepertiga harta tapi sepertiga sisa. Coba dilihat di sini. Ini yang dari atas ini ya, dari atas ini turunannya di sini, ini sesuai hasil kebijakan Sayyidina Umar. Abi dapat asobah, Umi menjadi sepertiga sisa, bukan sepertiga lagi seperti semula. Kemudian asal masalahnya 6, sahamnya ini tetap. Nah, sebenarnya yang dihitung Umi dulu, Umi sepertiga sisanya. Jadi sisanya kan 3. 6 ini diambil 3 untuk Zaud, sisanya kan 3. Lah 3 itu yang sepertiganya untuk Umi. Nah, jadi Umi dapat 1 dari sepertiganya 3. Terus ini contoh yang kedua, Zaujah seperti ini turunannya dari sini, seperempat. Ini Umi dapat sepertiga sisa. Nah, asal masalahnya 12, 4 dengan 3, sahamnya 3. Nah, sebenarnya 12 diambil 3, 9, sepertiga sisanya berarti sepertiganya 9 adalah 3. Nah, ini Umi dapat 3, sisa terakhirnya untuk Abi. Dari kebijakan Sayyidina Umar ini akhirnya nampak sekali bahwa lidzakari mislu hadil unsayain, ayah mendapat 2 kali lipat dari ibu. Di sini juga begitu. Baik, demikian kasus Ghurrawan. Jadi intinya Ghurrawan itu hanya terdapat pada ahli waris ini saja, antara Zaud, Abi, Umi, atau
antara zaujah abi umi. Hanya ini saja. Tidak ada yang Ghorowen. Ghorowen ini kasus yang terkenal, masyhur di kalangan ulama, akhirnya disebut Ghorowen, sesuatu dua masalah yang terkenal. Dua masalah yang terkenal, ya ini masalah yang ini dan masalah yang ini. Demikian penjelasan kita sementara kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.